Saya sudah dengan baik-baik. Nah, iya. Cari anaknya tak bawa keluar. Ini rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Kan tunjukkan rumahnya siapa? Kan tunjukkan, saya minta surat itu tidak ditunjuk. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat. Percuma kita surat. Pembongkaran rumah milik Nenek Elina warga Dukuh Kuwukan, Kecamatan Sambikekep, Surabaya, menuai sorotan luas dari publik. Kasus ini tak hanya memicu aksi simpati terhadap nenek berusia 80 tahun tersebut, tapi juga menuntut penindakan tegas terhadap dugaan premanisme. Awalnya objek tanah dan bangunan tersebut semula tercatat atas nama Elisa Irawati. Elisa diketahui tidak menikah, tidak memiliki anak dan meninggal dunia pada 2017. Berdasarkan surat keterangan hak mewarisi Elisa, terdapat 6 orang ahli waris yakni Elina Wijayanti, Edwin Prasetya, Albert Nugraha, Sylvia Jane Rosalina, Francisca Novia Krisyanti, dan Melissa Felicia Tanakusuma. Permasalahan mulai mencuat ketika seorang pria bernama Samuel mendatangi Elina pada 6 Agustus 2025 dan meminta agar rumah tersebut dikosongkan. Samuel mengklaim telah membeli tanah dan bangunan itu pada 2014. Namun klaim tersebut dibantah oleh pihak Elina. Kuasa hukum Elina, Willem Mintarja, menyebut bahwa berdasarkan konfirmasi ke Kelurahan Lontar pada 23 September 2025, status tanah tersebut masih tercatat atas nama Elisa Irawati. Namun meski masih terjadi sengketa, rumah Elina tetap dibongkar pada 16 Agustus 2025. Barang-barang milik keluarga Elina dipindahkan tanpa persetujuan pemilik dan di lokasi bekas rumah dipasang spanduk bertuliskan dijual. Pihak Elina menilai tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum karena dilakukan tanpa putusan pengadilan. Saat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mengunjungi lokasi, Samuel kembali menegaskan klaim kepemilikannya. Ia menyebut telah membeli rumah tersebut dari Elizabeth, saudara kandung Elina, dan memiliki bukti berupa letter C serta surat jual beli sejak 2014. Samuel berdalih pembongkaran dilakukan karena pihak Elina mengabaikan peringatan yang telah disampaikan berulang kali. Ia juga mengeklaim telah mengembalikan seluruh barang milik Elina menggunakan 1 unit pick-up sebelum pembongkaran dilakukan. Usai mendengarkan keterangan kedua belah pihak, Armuji menyarankan agar persoalan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Ia menegaskan bahwa meskipun seseorang merasa memiliki dokumen kepemilikan yang sah, eksekusi tidak boleh dilakukan secara sepihak. Armuji juga meminta kepolisian menindak tegas segala bentuk pengusiran brutal dan dugaan aksi premanisme dalam kasus tersebut demi keadilan bagi korban. Komunikasi kepada RT RW setempat. Mereka ini kan mengakui bahwa nenek Elina ini sudah 11 tahun di situ. Artinya kehidupan sehari-harinya mereka lebih tahu lah daripada saya. Lebih tahu lah. Mereka seorang diri, bahkan mungkin di situ cuma ditemani sama seorang tak bilang saya cucu apa ya di sana itu seperti itu. Tapi kalau RT RW sampai tidak ada respon atau penghalangan dalam pengusiran maupun penghancuran rumah nenek tersebut, ini saya bilang ya sangat kebacut, sangat ironis sekali lah hal semacam ini. Saya sebagai kepala daerah sangat menyayangkan ini ada orang. Hingga bentuk pendampingan apa yang diberikan oleh Pemkot Surabaya kepada Nenek Elina ini, apakah bentuk pendampingan hukum juga akan dijalankan sampai kemudian clear masalah ini, Pak? Kalau pendampingan hukum, karena Nenek Elina ini kan sudah didampingi oleh lawyer-lawyer yang ada di sana. Artinya kita tetap mensupport. Andai kata butuh pendampingan pakar-pakar hukum yang lainnya, ya kita pasti akan membantu dan akan memberinya. Kita tetap berkomunikasi dengan
lawyer yang mendampingi nenek Elina. Kasus ini juga telah dilaporkan pihak Elina ke Polda Jawa Timur pada 29 Oktober 2025.